Halo warga Rockstar, kembali lagi bersama gua di channel Rockstar Movie. Gimana nih kabar dompet kalian semua guys? Semoga aman terkendali ya. Daripada galau mikirin saldo kalian, kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang polisi yang ditakuti oleh para gangster satu Korea guys. Tanpa basa-basi, siapin kopi kalian, kencangkan celana dalam kalian karena kita akan masuk ke ceritanya. Dan welcome to Rockstar Movie. Cek 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 cekidot guys. Di awal film kita diperlihatkan sebuah kerusuhan yang terjadi di sebuah restoran. Tidak jauh dari sana terlihat seorang pria berbadan besar nan kokoh sedang berjalan sambil teleponan. Dia adalah Masokdo. Kita sebut aja Mamang Dongsok guys, karena namanya susah untuk disebut. Dengan santainya ia langsung memisahkan para perusuh itu. Dongsok ternyata sedang menuju TKP kasus penusukan. Dengan cepat Dongsok melihat tato si korban yang bergambar ular. Dari situ Dongsok tahu bahwa korban berasal dari geng Venom. Dari petunjuk tato ular itu tadi, Dongsok dan anak buahnya langsung menuju markas geng Venom dan ingin menemui bos Venom yang bernama Ah Sung Tai untuk mencari informasi. Namun ia dihalangi oleh anak buah Ah Sung Tai yang siap bertarung. Dongsok berusaha menangani mereka, tapi karena ada satu anggota geng yang ngeyel dan sok jago, mendengar ada keributan, Ah Sung Tai pun keluar dan menemui Dongsok. Akhirnya Dongsok mendapatkan informasi dari Chang Won, asisten dari Ah Sung Tai kalau pelakunya mungkin dari geng Yisu. Dan Dongsok pun langsung mendatangi tempat judi milik geng Yisu. Dengan insting polisinya yang kuat, Dongsok langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar seorang pria yang mukanya mencurigakan guys. Dia pun dihalangi oleh banyak anggota gangster. Dongsok tetap tidak takut dan bahkan berhasil menghajar satu anggota gangster tersebut dengan mudah. Si tersangka yang ketakutan pun langsung melarikan diri. Lagi dan lagi Dongsok berhasil mencegat pria tersebut. Pria yang terpojok itu pun akhirnya mengeluarkan pisau. Tapi 여기다가 tidak terima diremehkan Dongso, pria tersebut pun akhirnya melawan. Namun sangat disayangkan, 야, Shin berpindah di sebuah tempat daur ulang. Di sana terlihat tiga pria. Mereka adalah geng naga hitam yang dipimpin oleh pria gondrong bernama Jang Chen. Ditemani oleh dua anak buahnya yang botak licin seperti Bohlam dan si Jabrik guys. Mereka menurunkan seseorang yang disekap di bagasi mobilnya. Jang Chen dengan sangat cool menyuruh orang tersebut menelepon atasannya. Namun atasannya tidak menjawab telepon tersebut. Mendengar hal ini, Jang Chen langsung menyuruh anak buahnya untuk menyiksa anak buah itu karena tidak mampu bayar utangnya. Sin kembali ke Dongsok yang sangat kesal karena tersangka tidak mau memberi alasan tentang kasus penusukan itu. Sampai akhirnya Dongsok harus memasukkannya ke ruang kejujuran. 네 거야, 네 거. 일어나. 야, 똑바로 하니까 똑바로. 쌍꺼풀 뒤져불러. Tapi tiba-tiba Kapten Dongsok datang sambil mengamuk. Karena kerja Dongsok dan anak buahnya yang lambat, jadinya para atasan pusat mulai meragukan kinerja tim Dongsok dalam mengatasi pergerakan para gangster. Dongsok yang tidak mendapatkan info apapun dari tersangka langsung mengajak anak buahnya untuk mencari Yisu. Sesampainya di lokasi perjudian milik Yisu, Dongsok dihalangi oleh anak buah Yisu yang sengaja menggrepe dadanya Dongsok. 계속 도박들 하세요. 예? Walaupun ruang Yisu kosong, Dongsok tahu kalau dirinya bersembunyi dan memaksanya untuk keluar. Dongsok marah-marah, mengapa Yisu membuat masalah yang jadinya Dongsok kena marah atasannya. 들어와. 이 새끼가. 아유 씨. 다 깨졌어, 다. Dongsok akhirnya mempertemukan dua bos gangster tersebut. Kedua bos gangster ini disuruh Dongsok untuk berbaikan dan berjanji tidak berbuat onar lagi. Biarpun sempat ngeyel, akhirnya mereka berdua pun mau baikan. Gila guys, ngeri banget mamang kita guys. Bos gangster sampai dibikin kayak bocil TK yang lagi berantem guys. Setelah berfoto bersama, Ah Sung Tae mendapat telepon dari anak buahnya. Ia langsung menuju ke sebuah tempat bersama anak buahnya. Sesampainya di sana, ia melihat anak buahnya udah babak belur setelah disiksa oleh geng naga hitam.
Jiang Chen menjelaskan bahwa dia melakukan itu semua karena anak buahnya sudah berhutang dan tidak mau membayarnya. Namun Ah Sung Tae tidak peduli dan malah memaki Jiang Chen. Seperti orang kesetanan, Jiang Chen dan anak buahnya menusuk habis-habisan ketua geng Venom tersebut. Dengan hanya bermodal nyali dan kesadisannya, akhirnya Jiang Chen berhasil menguasai geng Venom tanpa ada yang berani melawan, guys. Di sisi lain, si Dongsok mendapat undangan dari geng Huang. Sesampainya di sana, ia dijamu dengan minuman yang hingga ia mabuk sampai tertidur di sana. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Dongsok, ternyata geng naga hitam juga mendatangi tempat itu. Tiba-tiba ia dibangunin oleh LC yang menemaninya. LC tersebut mengatakan kalau ada polisi datang di tempat itu. Dongsok yang terkejut melihat banyak polisi berada di sana, ia berniat untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba anak buahnya muncul. Agar dia tidak ketahuan dia tertidur di sana, ia langsung memarahi anak buahnya karena datang telat. Ia dan anak buahnya langsung menuju tempat TKP. Ternyata geng naga membuat kerusuhan di sana dan memotong tangan manajer karaoke. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk mengumpulkan semua gadis dan para staf di sana untuk dimintai keterangan. Akhirnya si Dongsok mendapatkan informasi kalau pelaku memakai aksen Cina dan berasal dari provinsi Gyeongsang. Datanglah Huang yang marah-marah karena usahanya diganggu oleh gangster yang tidak dikenalinya. Ia berniat menyelidikinya sendiri namun dilarang oleh Dongsok. Setelah Dongsok pergi, Huang langsung menyuruh anak buahnya mencari si pelaku. Sin berpindah di sebuah bar. Di sana anggota geng naga hitam menghitung uang hasil tagihannya. Jiang Chen yang melihat istri dari Chang Won pun langsung tertarik kepadanya. Jiang Chen menanyakan di mana Chang Won mendapatkan gadis-gadis tersebut. Namun Chang Won mengatakan kalau geng Yisu tidak akan membiarkan mereka untuk mengusik wilayahnya. Namun Jiang Chen menyuruhnya untuk melanjutkan rencana itu yang berniat menguasai kota itu. Ia menyuruh Chang Won memulainya dari wilayah itu. Sin kembali ke Dongsok yang sedang melakukan penyelidikan. Di kantor, ia mendapatkan kabar kalau sidik jari pelaku tidak terdaftar. Pada saat akan pergi, ia dikejutkan oleh timnya sendiri karena timnya menemukan rekaman CCTV. Ia terkejut saat bosnya menanyakan kenapa ia bisa berada di sana. Namun Dongsok mengatakan kalau itu bukan dirinya. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk melanjutkan pencarian tersangka. Hingga akhirnya ia melihat rekaman 3 orang yang mencurigakan. Ia pun langsung pergi dan menyelidiki mereka. Ia memulai rencananya dengan mendatangi Yisu di sebuah restoran di awal film tadi. Ia menyuruh Yisu mencari geng tersebut dan membawakannya ke hadapan Dongsok dalam keadaan hidup-hidup. Ia melanjutkan pencariannya, menemui dua sales salep 96 untuk menanyakan informasi terkait insiden di bar. Ia diberitahu kalau Ah Sung Tae sudah tewas. Ia mendapat info tersebut dari Chang Won. Dongsok dikejutkan panggilan masuk di ponselnya. Ia mendapat kabar bahwa anggotanya menemukan mayat yang dimutilasi dan dibuang di tempat sampah. Sesampainya di sana, ia terkejut. Ternyata itu mayat Ah Sung Tae, guys. Di sisi lain, geng naga hitam yang beranggotakan 3 orang itu mendatangi wilayah geng Yisu. Di sana mereka berhasil membuat masalah dengan merusak tempat permainan milik Yisu. Yisu yang mendengar hal itu pun langsung mendatanginya dan berniat untuk menghabisi geng tersebut. Dengan gentle, Yisu masuk dan berbicara dengan Jiang Chen. Namun mental Yisu seketika menciut saat mendengar semua anak buahnya yang berada di luar sudah dihabisi oleh 2 jamet bawahan Jiang Chen. Dan dengan pasrah dirinya pun akhirnya menyerahkan hak kekuasaan tempat judinya kepada Jiang Chen. Xin berpindah. Selesai mengidentifikasi mayat Ah Sung Tae, ia mengajak anggotanya untuk makan bersama sambil membicarakan cara menangkap anggota geng naga hitam. Saat sedang mengobrol dengan anggotanya di restoran langganannya, ia di sana bertemu dengan anggota geng naga hitam. Dongsok pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengawasinya. Namun, aksi mereka ketahuan ketua geng naga hitam. Salah satu anggotanya pun mendapat siraman minyak panas. Dan mereka pun gagal untuk menangkap geng tersebut. Shin berpindah ke Changwon yang terlihat sedang menghajar istrinya. Saat melakukan aksinya tersebut, ia didatangi oleh seseorang yang mengaku tinggal di lantai bawah. Seseorang tersebut mengganggu Changwon hingga akhirnya Changwon keluar. Pada saat dia membuka pintu, tiba-tiba anggota geng Huang pun membawanya menemui Huang.
Di sana Huang menanyakan di mana Huang bisa menemukan geng naga hitam. Tapi Changwon meminta kesempatan agar dirinya sendiri yang akan membunuhnya karena bos geng naga hitam itu telah mencuri paksa istrinya. Shin kembali ke Dongsok yang menemui anggotanya yang dirawat di rumah sakit. Anggotanya mengatakan kalau ia tidak bisa lagi membantu Dongsok karena ia merasa ia masih sangat takut kepada geng tersebut. Di sana Dongsok memahami keadaan anggotanya dan membiarkan anggotanya kembali ke badan intelijen yang dimana di sana lebih aman daripada di tempat Dongsok. Malamnya si Dongsok kembali datang ke restoran tersebut dan menenangkan dirinya. Tanpa sengaja, bocah pemilik warung melihat sikut Dongsok yang terluka. Dengan polos, ia langsung mengambil salep dan mengobatinya. Shin berpindah ke sebuah tempat perjudian milik geng Yisu yang sudah diambil alih oleh geng naga hitam. Saat anggota geng naga hitam sedang mengobrol, tiba-tiba tanpa basa-basi geng Yisu pun menghancurkan tempat itu. Keesokan paginya, geng naga hitam yang mengetahui itu perbuatan geng Yisu berniat menghabisi geng Yisu. Namun Yisu sudah merencanakan semuanya. Yisu dan anggotanya berhasil mengepung anggota geng naga hitam. Yisu dan anggotanya berhasil mengepung anggota geng naga hitam di sebuah jalan sempit dan inilah yang terjadi. Di tengah keributan terjadi, datanglah Dongsok dan anggotanya yang langsung menghentikan aksi mereka. Walaupun ia hanya berdua, geng naga hitam tetap melawan Dongsok dan anggotanya. Dongsok dan anggotanya sempat kewalahan melawan mereka berdua. Namun pada akhirnya salah satu dari anggota geng naga hitam berhasil dilumpuhkan oleh Dongsok. Sedangkan yang satunya berhasil kabur. Saat akan makan, Jang Chen mendapat kabar kalau salah satu anggotanya tertangkap polisi. Di sisi lain, Dongsok sedang menginterogasi salah satu anggota geng naga hitam. Namun ia tetap tidak mau berbicara. Saat interogasi, anggota naga hitam berusaha menggigit lidahnya sendiri agar tidak bisa berbicara. Namun aksinya berhasil dihentikan oleh Dongsok dan anggotanya. Shin berpindah di sebuah pesta ulang tahun Ibu Yisu yang digelar sangat meriah. Di tengah kelangsungan acara, datanglah anggota geng naga hitam yang langsung mengacaukan acara tersebut. Tak lama kemudian datanglah Jang Chen yang langsung membabi buta di sana. Ia membantai semua anggota Yisu. Yisu yang melihat Jang Chen membantai anggotanya langsung marah dan menghajarnya. Awalnya Yisu sempat unggul, namun pada akhirnya ia harus tewas di tangan Jang Chen. Kejadian tersebut ternyata masuk berita terbaru yang disiarkan di televisi. Anggota Dongsok dan semua yang berada di kantor polisi yang melihat berita tersebut pun merasa putus asa. Namun Dongsok masih belum mau menyerah dan tetap ingin menangkap mereka semua. Kapten Dongsok yang sedang ditenangkan oleh Dongsok langsung mendapat kabar bahwa kepala polisi ingin bertemu dengannya. Saat bertemu dengan kepala polisi, mereka dikagetkan oleh kedatangan unit pembunuhan dari kepolisian Seoul. Nantinya, unit baru ini yang akan mengambil alih kasus naga hitam. Sempat ada perdebatan karena hal ini, namun Dongsok berhasil menenangkan mereka semua dan membuat kesepakatan dengan kepala kepolisian. Ia bersedia menangkap anggota geng tersebut, paling tidak jumlahnya 25 orang. Namun keadaan semakin kacau tidak karuan. Dongsok yang di sana pun memisahkan mereka dan meminta maaf kepada unit pembunuhan Seoul. 합시다. 화해 합수. 네 반장한테 새끼가 자꾸 까불어 남의 집에서 이씨. Di tempat lain, Jang Chen sedang membuat kesepakatan dengan seorang pebisnis untuk menyingkirkan lawan bisnisnya dan geng Huang. Pada saat mereka akan makan bersama, Chang Won memutuskan untuk tidak ikut dan tinggal di dalam mobil. Yang ternyata Chang Won langsung menghubungi geng Huang. Saat sedang menikmati makanan, anak buah Jang Chen dikejutkan oleh kedatangan anggota geng Huang yang tiba-tiba datang. Anak buah Jang Chen langsung memberitahu Jang Chen yang berada di atas sambil menahan anak buah Huang. Saat dalam perjalanan melarikan diri, Jang Chen bertanya kepada Chang Won siapa mereka. Namun Chang Won langsung mengeluarkan senjata dan langsung menyerang Jang Chen. Namun sangat disayangkan malah Chang Won yang tewas. Dongsok yang mengetahui kejadian di restoran adalah ulah Huang, langsung menghampiri Huang. Sempat diremehkan dan dihalang-halangi oleh anggota Huang, tapi ukuran tubuh bukanlah masalah bagi Dongsok. Setelah itu ia langsung masuk ke ruangan Huang dan memarahinya.
Dongsok memperingatinya untuk tidak ikut campur, namun Huang tetap bersikeras ingin mencari geng naga hitam. Dongsok yang kesal langsung menyuruh Huang untuk menggunakan rompi anti tusuk, lalu pergi dari sana. Setelah menemui Huang, Dongsok dan anggotanya mengadakan pertemuan dengan para warga dan pedagang. Dongsok meminta tolong ke warga sekitar untuk membantu mereka dalam mengawasi pergerakan geng naga hitam. Para warga sempat tidak mau melakukannya karena takut. Tapi bocil yang sempat mengobati Dongsok mencoba meyakinkan semua yang ada di sana. Si bocil mengatakan kalau ia tidak mau hidup dengan melihat penusukan dan kriminal setiap harinya. Dia ingin tempat yang ia tinggal menjadi aman dan tentram. Mendengar hal itu, para pedagang langsung sadar dan bersedia membantu Dongsok. Kemudian anggota Dongsok menugaskan para pedagang untuk memfoto dan memberi info tentang anggota gangster yang berbuat kekacauan di lokasi mereka berada. Setelah itu, semua pedagang pun mulai memfoto dan memvideo semua kekerasan yang dilakukan oleh geng naga hitam, lalu menyerahkannya ke polisi. Akhirnya Dongsok dan anggotanya berhasil mendapatkan info dan foto setiap anggota gangster yang membuat kekacauan di kota itu. Dongsok merancang perangkap dan menugaskan 2 orang sales untuk menyamar sebagai polisi Cina dan menjebak si botak. Ia menggunakan si botak untuk menjadi alat supaya Dongsok bisa menangkap Jiang Chen sekaligus anggotanya dalam waktu 1 hari. Sin berpindah ke si botak yang berkumpul dengan Jiang Chen. Di sana, ia meyakinkan Jiang Chen kalau ia sekarang mempunyai link untuk berbisnis narkoboy. Ia percaya kalau polisi tadi adalah polisi korup yang bisa membantunya untuk menjalankan bisnis. Awalnya si Jiang Chen tidak percaya. Namun setelah si botak mengeluarkan buktinya, Jiang Chen pun langsung berubah pikiran dan setuju dengan rencana si botak. Seketika itu juga mereka akhirnya mendapatkan telepon dari si botak yang mengatakan kalau Jiang Chen siap untuk menemui mereka berdua. Akhirnya polisi yang sedang mengawasi wilayah Jiang Chen pun melihat mereka menyeberang jalan dan memasuki tempat pertemuan mereka. Saat si botak dan anggotanya menemui 2 sales yang menyamar sebagai polisi Cina, Dongsok dan anggota lain pun masuk ke dalam dan menangkap mereka. Namun di sana tidak ada Jiang Chen. Ternyata Jiang Chen mendatangi Huang dan berniat membunuh Huang. Huang sempat tertangkap, namun beruntung ia berhasil selamat karena ada polisi dan si junior di sana yang mendatangi mereka. Saat Dongsok yang akan membawa anggota geng yang tertangkap, ia mendapat kabar dari junior yang ternyata mengikuti Jiang Chen sampai ke tempat persembunyiannya dan memberi informasi lokasi kepada Dongsok. Saat di tempat persembunyian, Jiang Chen mendapat kabar dari anak buahnya kalau seluruh anggotanya sudah tertangkap polisi. Dan Jiang Chen yang mendengar itu pun langsung mengambil paspornya dan berniat pergi dari tempat itu. Namun saat ingin pergi, ia dihadang oleh si junior yang berniat mengulur waktu sampai Dongsok dan timnya datang. Saat melihat si junior, Jiang Chen berniat untuk menabraknya. Tapi tiba-tiba, junior yang melihat Jiang Chen ingin lari berniat menahannya, namun si junior malah dihajar habis-habisan oleh Jiang Chen. Sedangkan Dongsok terkunci di dalam mobilnya. Akhirnya Dongsok berhasil keluar dan menumbangkan anak buahnya Jiang Chen. Saat melihat Jiang Chen yang lepas dari junior, Dongsok pun langsung mengejarnya. Jiang Chen berhasil kabur dan lolos bersembunyi di restoran tempat si bocil. Si bocil yang tahu kalau itu adalah Jiang Chen langsung disuruh si kakek untuk bersembunyi. Tapi tanpa sengaja Jiang Chen melihat foto anak buahnya di sebuah buku saat ia sedang menelpon si pebisnis untuk meminta uangnya. Si bocil yang tidak tahu nasib kakeknya masih berusaha menelpon Dongsok di belakang dapur. Sampai akhirnya, saat Dongsok melihat restoran tempat si bocil bekerja langsung terkaget melihat kaca pintunya sudah pecah. Ia bergegas masuk ke dalam restoran. Ia kaget melihat kakek dan si bocil sudah terkapar guys, dan Dongsok pun dengan perasaan panik langsung menghubungi ambulan. Di mobil ambulan si bocil sempat ngomong namun tidak jelas guys. Ia mengatakan sesuatu kepada Dongsok. Di sisi lain Huang berhasil menangkap lawan bisnisnya yang menyuruh Jiang Chen membunuhnya. Xin berpindah ke Jiang Chen yang sudah berada di sebuah toilet bandara. Dirinya yang baru saja selesai bersih-bersih dan mandi bebek dikagetkan oleh kedatangan Dongsok. Dan inilah momen yang kita tunggu-tunggu guys.
Walaupun sempat kewalahan saat melawan Jiang Chen yang gesit dan licin seperti pelumas, akhirnya Dong Sok berhasil memborgol Jiang Chen. Tapi Jiang Chen masih saja melawan dan ngebacot guys. Sampai akhirnya ya guys, kalian bisa dengan sangat puas melihat adegan tersebut guys. Di akhir film diketahui polisi berhasil menangkap 30 anggota gangster. Yang dimana itu adalah pencapaian tertinggi pihak polisi Korea pada saat itu. Dan saat itu Dong Sok sendiri terlihat sedang bersantai dengan anak buahnya dan berniat mentraktir mereka. Sampai pada akhirnya ada suara yang memanggil Dong Sok dengan marah yang hanya dibalas Dong Sok dengan senyuman. Kesimpulan yang bisa diambil dari film ini dan pelajarannya adalah kita tidak boleh menyerah guys. Walaupun hidup ini terkadang sulit dan tidak adil, kita harus tetap berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang ingin kita capai guys. Segitu aja untuk alur cerita film hari ini. Gua pamit dulu guys dan thank you buat kalian yang udah subscribe dan udah komen di bawah. Buat kalian yang belum subscribe dan komen, sebaiknya kalian langsung subscribe dan komen supaya kalian gak ketinggalan hiburan-hiburan seperti ini lagi guys. Sampai ketemu di next film selanjutnya. Bye bye dan cekidot guys.